Yo guys, selamat datang di channel Sopiler Anime, membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan menonton seluruh alur cerita Overlord Season 1. Oke, let's begin. Momonga adalah seorang player dari Guild Ainz Ools yang memiliki markas di Makam Besar Nazarick. Game yang mereka mainkan bernama The MMORPG yang berpusat di dunia Yggdrasil. Tapi setelah sekian lama, akhirnya di MMORPG akan segera ditutup. Karena merasa sedih, Momonga menggerakkan NPC Nazarick untuk terakhir kalinya. Dan dia memutuskan untuk berdiam di dalam game sampai waktu penutupan server dimulai. Di ruangan itu ada beberapa NPC. Salah satu NPC yang bernama Albedo adalah seorang iblis Sakibas yang sangat cantik. Namun penciptanya, yaitu Tabula Smaragdina, membuat profilnya menjadi seorang yang mesum. Jadi, Momonga mengubah pengaturan itu menjadi sangat mencintai Momonga. Akhirnya, hitung mundur dimulai. Tapi anehnya, meskipun waktunya sudah habis, Momonga masih ada di dalam game. Dan keanehan lainnya, yaitu para NPC menjadi hidup, memiliki aroma, gestur tubuh, dan kepribadian. Mereka itu menjadi nyata. Momonga yang seorang undead menganalisis semuanya dengan tenang, dan seperti yang dia duga, kecerdasan NPC juga meningkat secara total. Bahkan, perintah sederhana seperti awasi makam dapat mereka mengerti secara mudah. Lalu, dia menyuruh semua NPC berkumpul di lantai 6 Nazarick, yang merupakan kolosium. Di sini, dia membuat keputusan untuk menyembunyikan Nazarick dari dunia luar, dan di sini juga semua NPC membuat sumpah setia pada Momonga. Lalu keesokan harinya, Momonga bersama salah satu maidnya yang bernama Sebas melakukan pengamatan pada area luar. Kebetulan ada pembantaian di sebuah desa yang bernama Desa Karne. Karena dirinya merasa berhutang budi pada salah satu temannya yang bernama Tachmi, dia menolong desa tersebut sebagai balas budi. Dan mengingat perkataan Tachmi yang berkata bahwa wajar untuk menolong orang yang sedang kesulitan. Di sini, dia bertemu dengan seorang manusia yang bernama Henry yang bersama adiknya. Dia sedang dikejar oleh para prajurit. Lalu Momonga membunuh prajurit itu dan menyembuhkan luka Henry. Sekaligus, dia membuat perlindungan bagi Henry dan memberinya 2 buah item pemanggil goblin pada Henry. Lalu di sini, Momonga mengganti namanya menjadi Ainz Ools. Dia pun pergi ke desa dan melakukan pembantaian pada prajurit yang menyerang desa menggunakan Death Knight. Di sini, semua orang merasa waspada pada Ainz. Namun, setelah Ainz mengatakan bahwa dirinya menginginkan imbalan, semua orang menjadi tenang. Lalu Ainz mendapat banyak info penting dari kepala desa. Tak lama, datang seorang kepala prajurit kerajaan yang bernama Gazep Stronov. Rupanya, para prajurit yang menyerang desa itu mengincar Gazep. Jadi dia berperan sebagai umpan untuk melawan musuh, sementara penduduk yang lain melarikan diri. Tapi, dia sama sekali bukan tandingan dari kerajaan Slane yang memakal Archangel Flame, dan dia kalah. Saat Gazep sudah babak belur, Ainz bertukar posisi dengan Gazep, dan di sini Ainz mulai membantai pasukan Slane. Terlihat pasukan Slane sama sekali tidak berdaya. Cukup satu serangan dari Ainz agar dia bisa membunuh para Archangel musuh. Bahkan, malaikat tingkat tertinggi bisa dibunuh dengan satu serangan. Lalu Ainz membawa tubuh pemimpin pasukan itu yang bernama Nigun ke Makam Besar Nazarick untuk diambil informasi darinya. Dan Ainz mulai mengumumkan nama barunya pada semua NPC. Bahwa dirinya mulai saat ini akan mengubah nama dari Momonga menjadi Ainz Ools dan tidak ada yang protes. Lalu keesokan harinya, Ainz pergi menyamar ke sebuah kota yang bernama Erantel untuk menjadi seorang petualang. Dia bersama dengan maid wanita yang bernama Narberal yang menyamar dengan nama Nabe, dan Ainz sendiri menyamar dengan nama Momon. Di sini,
dia diremehkan karena masih berplat tembaga dan dia tidak sengaja menghancurkan sebuah potion milik wanita bernama Brita. Mau tidak mau, dia mengganti potion tersebut. Hal itu membuat pekerjaan menarik untuknya, karena Brita meminta bantuan dari seorang ahli potion di kota dan mengakui bahwa potion itu sangatlah legendaris, bahkan setara dengan jurus penyembuh level 2. Lalu Nefiria, yang merupakan salah satu ahli potion di kota itu, membuat permintaan pada guild petualang, dan kebetulan Momonlah yang mendapat permintaan tersebut. Lalu dimulailah pencarian bahan untuk potion untuk Nefiria. Di sini Momon ditemani dengan para petualang yang lain, dan ya, mereka bertemu dengan pasukan goblin dan ogre. Namun dengan satu serangan, setiap ogre dan goblin mati, dan para petualang itu mulai memuji betapa hebatnya Momon. Singkat cerita, mereka tiba di desa Karne. Yap, ini adalah desa yang dulu diselamatkan oleh Ainz, dan ternyata goblin-goblin sudah menjadi pelindung bagi desa ini. Lalu mereka mulai mencari tanaman obat di hutan berbahaya yang bernama Hutan Agung Tom. Dan Momon bertarung dengan seekor hamster raksasa yang memiliki gelar Raja Kebijaksanaan Hutan. Tapi ya, dengan skill aura keputusasaan level 1, dia kalah dan jadi hewan peliharaan Momon. Lalu, setelah mendapat tanaman obat yang dibutuhkan, Nefiria pulang ke kota. Sementara Momon pergi ke guild petualang untuk mendaftarkan hewan peliharaan barunya. Tapi, kelompok Nefiria diserang dan semua petualang itu dibunuh. Sementara Nefiria diculik untuk dipakai sebagai alat untuk membuat ribuan undead yang bentuknya tengkorak hidup. Lalu, nenek Nefiria yang bernama Lizzie meminta bantuan Momon, dan Momon meminta segalanya yang dimiliki oleh Lizzie di kota untuk menjadi miliknya. Singkat cerita, Lizzie setuju, dan Momon mulai pergi ke makam untuk membawa Nefiria pulang. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan para penjaga gerbang yang sedang diserang oleh ribuan tengkorak. Lalu, dengan cepat, dia membunuh semua tengkorak itu, dan tak lama dia tiba di makam. Pemimpin mereka bernama Khajiit. Lalu orang yang membunuh para petualang bernama Clementine. Di sini Momon membagi tim. Nabe melawan Khajiit dan para bawahannya, sementara Momon melawan Clementine. Pertarungannya cukup seimbang. Nabe melawan 2 ekor skeleton dragon. Dan ternyata skeleton dragon itu kebal terhadap sihir level 6 ke bawah. Tapi ya, kan ini Narberal. Sihir dia itu level 8. Jadi dengan mudah dia menyambar skeleton dengan Dragon Lightning dan membunuh 2 kadal itu, sekaligus Khajiit bersamanya. Sementara Momon menjebak Clementine dan dengan mudah membunuh Clementine dengan pelukan kematian. Singkat cerita, Nefiria berhasil diselamatkan dan Momon langsung naik pangkat ke plat Mithril. Dan ternyata salah satu NPC yang bernama Saltiar Bolt Valen telah melakukan pengkhianatan terhadap Nazarik. Itu terjadi saat Saltiar pergi dengan Sebas untuk mencari seseorang yang mampu menggunakan ilmu bela diri. Tapi malangnya, dia malah bertemu dengan seorang musuh yang memakai world class item. Lalu Ainz pulang ke Nazarik untuk membahas permasalahan ini dengan Albedo. Tapi di tengah obrolannya, Nabe memakai telepati pada Ainz dan memakai message. Dia mengabarkan kalau pemimpin guild meminta dirinya untuk hadir ke rapat petualang untuk membahas masalah vampir kuat yang muncul. Singkat cerita, Ainz setuju dan dia mulai datang ke Erantel sebagai Momon. Di sini, Ainzak yang merupakan pemimpin guild meminta bantuan pada para petualang Mithril untuk menangani masalah ini. Dan salah satu petualang plat Mithril terlihat jengkel pada Momon. Ya karena Momon ini bisa naik pangkat dengan sangat mudah, baru sehari dia sudah menjadi Mithril. Lalu Momon memanggil pasukan Nazarik untuk membantai petualang yang songong tersebut. Dan dia mulai mendatangi Saltiar bersama Albedo. Lalu Ainz mulai sadar kalau sebenarnya
Saltiar itu tidak mengkhianatinya, melainkan dia dikendalikan oleh seseorang. Lalu di sini, Ainz memakai item super yang sangat-sangat langka, yang bernama Shooting Star. Dia memakainya agar bisa menghapus sihir pengendali pikiran yang ada di dalam diri Saltiar. Tapi, karena lawannya world class item, Ainz gagal membersihkan pikiran Saltiar. Lalu dia kembali ke Nazarik untuk mengambil beberapa world class item miliknya. Dia berencana untuk memberikan world class item itu pada para NPC yang berada di luar Nazarik. Ya karena kemampuan pengendali pikiran itu tidak akan berefek pada sesama pengguna world class item. Lalu Ainz mengatakan pada Albedo bahwa dirinya akan bertarung 1 versus 1 melawan Saltiar dan membunuh Saltiar. Kalau dipikir secara logika memang mudah sih membunuh Saltiar kalau menggunakan seluruh pasukan Nazarik. Tapi ya, Ainz itu tidak mau jika para NPC bawahannya yang sudah dia anggap sebagai anak sendiri melakukan tindakan saling membunuh seperti itu. Jadi, dia datang kepada Saltiar memakai seluruh item terbaik miliknya. Dan singkat cerita, pertarungannya sengit. Di sini, Ainz memakai seluruh skill dan strategi serta item langka untuk melawan Saltiar. Dan dengan sihir level super, Saltiar berhasil dibunuh. Lalu Ainz kembali ke Nazarik dan menghidupkan Saltiar kembali menggunakan 500 juta gold. Dan pengendali pikiran Saltiar sudah hilang sepenuhnya dari pikiran Saltiar. Overlord Season 1 ditutup dengan kedatangan Momon ke Erantel yang sekarang sudah menjadi petualang level tertinggi, yaitu Plat Adamantium. Tamat. Udahlah, nggak ada kata-kata mutiara ya. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.